Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Jani Anbarka. Nomor PPG saya 2016994782279. NIM PPG saya 121200060. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 dengan program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap 1 Tanjung Pau bersama siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap 1 Tanjung Pau pada kelas 8 secara luring atau tatap muka, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran hari ini memfokuskan pada KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca atau ditonton. Teks yang diajarkan adalah teks berita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, maaf sebelum kita belajar masuk ke dalam, silakan cuci tangannya dulu ya. Silakan dari ini. Ya, kita 5,8. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga keselamatan dan rahmat tercurah pada kita semua ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang demam? Tidak. Ada batuk? Tidak. Pilek? Tidak. Ada yang lapar? Ada. Lapar nanti kita ini ya, kita beli makan ya. Beli makannya. Baiklah anak, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan siang hari ini ya, kebetulan kita di sini sudah memasuki tahun pelajaran yang baru ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita dapat bertemu kembali di kelas 8 ini. Semuanya naik ya, kemarin kelas 7? Naik. Alhamdulillah. Kemudian salawat beri salam ya, selalu kita sampaikan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW ya, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Semoga kita semua yang berada di sini serta keluarga kita yang berada di rumah dan bangsa Indonesia khususnya selalu mendapat petunjuk dan syafaat dari beliau ya. Amin ya rabbal Alamin. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Febri, Pak. Febri, apa Febri? Febri. Bantu ayahnya. Ya? Bantu ayahnya, alhamdulillah. Yanti, Pak. Kemudian apa lagi? Yanti. Yanti apa Yanti? Mamanya sakit. Mamanya sakit. Sakitnya sakit apa? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Di rumah atau di bawah Rumah rumah sakit. sakit? Sakit. Oke, ada lagi yang lain? Abil, Pak. Apa Bil? Nggak tahu, Abil Pak. tidak tahu. Tidak tahu ya? Tahu. Tahu, Pak. Nah, sudah baik. Jadi sama-sama kita mendoakan semoga yang tadi mamanya yang sakit, ya ibunya yang sakit itu cepat diberikan kesehatan, kesembuhan dari Allah, semoga dapat berkumpul lagi dengan anaknya, ya. Kemudian bagi kawan-kawan tadi yang tidak hadir, tadi ada yang tidak tahu tadi jawabannya ya, itu mudah-mudahan urusannya dipermudah sehingga dapat bergabung kembali dengan kita di sekolah kita ini ya. Amin ya rabbal Amin. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ya, biasanya harus berdoa dulu ya, karena kita selaku umat muslim itu sebelum melakukan pekerjaan kita harus berdoa dulu. Silakan bikin doanya ke kelas. Semua siap. Bersalam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ditambahkan ilmunya, dipermudah pembelajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Terima kasih kepada kelas yang datang yang sudah menunjukkannya dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kembali Bapak mengingatkan kepada kita semua, ya karena pada hari ini, detik ini Jambi tidak baik-baik saja. Nah, Jambi itu sedang tidak baik-baik saja. Ada yang tahu maksudnya? Jambi tidak baik-baik saja? Ada yang tahu? Jambi sekarang sudah zona merah. Jadi walaupun ada beberapa kabupaten yang masih zona oranye, zona kuning ya, tetapi mayoritas di provinsi Jambi kita sudah zona merah. Untuk itu, Bapak mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, apa protokol kesehatan? Memakai masker. Memakai Masker. Yang kedua, Mencuci tangan. yang dilakukan tadi. Yang ketiga, menjaga jarak. Pesan Bapak, ya, selagi kita di sekolah, ya, sekolahlah dengan baik. Selagi kita diberi kesempatan untuk belajar, belajarlah dengan baik. Selagi kita masih berpikiran yang baik, berpikiran yang baik. Jangan membuat orang tua kita itu kecewa, banyak pikiran, akhirnya sakitnya itu semakin parah. Ya, karena apa? Karena sudah Bapak buktikan kalau kita berprestasi di sekolah, ya orang tua kita yang sakit itu sembuh. Orang tua kita yang rezekinya seret itu macet ya, itu bertambah rezekinya. Ya, orang tua kita yang yang tidak semangat bekerja jadi semangat. Potong karet kebun semangat, nengok anaknya rajin, ya. Terima rapor, dapat ranking 1, dapat hadiah. Orang tua kita yang sedang bekerja jualan itu tidak was-was, anaknya baik, lagi sholat, sembahyang dan sebagainya, ya itu dia jadi semangat jualannya. Nah, singkat cerita, ya si Ipin ini anak juga nakal di Bapak dan alhamdulillah sekarang ya Bapak juga ya sedikit banyak sudah boleh dikatakan sukses ya karena sudah bisa menjadi guru, bisa menjadi PNS dan bisa memiliki penghasilan yang lumayan untuk menghidupi anak istri di rumah ya. Untuk itu bisa kamu contoh. Jangan kamu bermalas-malasan, manfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Kamu mengisi daftar hadir ya yang ada yang sudah Bapak bagikan di grup linknya. Isi daftar hadirnya. Sudah dapat semua linknya? Ya silakan diisi 1 menit. Kalau pakai pengambil saja mubazir. Ya sudah, oke. Kalau sudah silakan disimpan kembali handphonenya dan jangan lupa di-silentkan ya. Kenapa Bapak menganjurkan kalian membawa handphone? Karena Bapak tidak percaya handphone itu sebagai alat komunikasi ya. Nanti kita untuk menghubungi orang. Pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah sekarang kan kamu semua nonton televisi di rumah ya, tentu kamu akan menemui atau menjumpai beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ya, baik itu di Jambi maupun di Indonesia ya. Nah, saya mau nanya peristiwa apa sekarang yang lagi sering dibicarakan di televisi? Tentang Corona, Pak. corona. Kemudian apa lagi? Anak-anak kecanduan main game, Pak. Anak kecanduan main game. Ya, ada lagi? Kalau di daerah kita ini peristiwa apa yang kemarin terjadi? Atau kamu dari rumah tadi berjalan ke sekolah menemui kecelakaan yang merenggut 3 korban jiwa. Kecelakaannya kamu melihat dengan mata kepala kamu ya 3 ekor katak yang tertabrak mobil gitu ya. Dan semuanya meninggal dunia. Itu berita, itu peristiwa atau tidak? Iya, Pak. Penting atau tidak? Iya. Tidak. Atau kamu nanti pas kamu datang ke sekolah tadi ya, kamu melihat ibu-ibu dengan suaminya bertengkar. Ya, itu peristiwa atau tidak? Iya, Pak. Ya, peristiwa. Cuman itu
di layak nggak dimuat di televisi gitu? Tidak. Ya bisa jadi layak kalau misalnya nanti ada pembunuhan atau apa, ya itu bisa jadi berita, ya. Baiklah, itu namanya berita. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak ingin menyampaikan UKD dan indikator, kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajaran. Dilihat di depan anak-anak semua. Nah, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar, dibaca atau ditonton. Kalau didengar itu dengan menggunakan alat apa? Ya, itu alatnya telinga. Itu dalam bentuk apa? Radio. Itu cuma dengerin saja ya. Kalau ini ya. Kalau dibaca itu beritanya ada di koran, majalah. Kalau di Jambi ini ada dua koran terkenal ya, Jambi Independen dan Jambi Express. Kalau ditonton, ya kita bisa melihat sekaligus mendengar di televisi. Ya, kemudian yang kedua itu ada indikator pencapaian kompetensi. Itu ada burung hantu. Satu, mampu memahami pengertian teks berita. Nah, kamu nanti paham apa sih teks berita itu. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri teks berita. Nah, berita itu bagaimana ciri-cirinya? Ya, jangan tadi kamu jalan pergi ke sekolah melihat kejadian tabrakan semut 20 ekor semut tertabrak truk tronton gitu ya. Semuanya tewas. Itu bukan ciri-ciri berita, artinya tidak penting dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita. Yang keempat apa? Baca? Mampu mengidentifikasi unsur teks berita. Ya, mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita berdasarkan berita yang nanti kamu baca atau kita tonton nanti sama-sama, ya. Kemudian anak-anak, untuk tujuan pembelajaran di situ ada 4. Yang pertama apa? Siswa mampu menjelaskan pengertian berita dengan benar. Yang kedua? Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri teks berita dengan tepat. Yang ketiga? Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur berita dengan benar. Yang keempat? Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengarkan dan dibaca. Ya, pokok penting yang harus kalian kuasai adalah poin yang keempat. Kamu mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita yang kamu dengar dan kamu baca, ya. Nah, sekarang Bapak lihat, coba kalian lihat di depan, di situ ada gambar. Gambar apa itu? Ya, ada teksnya ya. Kemudian ada lagi yang mau sampaikan gambar apa itu? Anak-anak main game, Pak. Main game. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi. Ya, benar ya. Kemudian yang kedua di sini. Nah, tuh, ada yang hobi main game? Nggak ada, Pak. Tidak ada yang hobi ya. Jadi tujuan Bapak mengakseskan gambar ini adalah supaya kamu itu mengetahui ya nantinya bahaya menggunakan gawai terlalu lama. Nah, ini kalau kebanyakan main game, main HP, main internet, itu namanya apa tuh? Rumah sakit Oh, masuk rumah sakit jiwa. Tidak mau ya. Canduan gawai buat anak-anak mengalami masalah kejiwaan. Ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya coba kita lihat tayangan video ini ya. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Data dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, lebih dari 50 anak
Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Data dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, lebih dari 50 anak di Kota Bandung dikategorikan mengalami ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Seperti itu melekat, kalau ada mereka ada suatu kelainan sehingga lebih cepat terdeteksi. Orang tua disarankan memberikan waktu penggunaan gawai pada anak sebaiknya 2 jam per hari. Selain itu, anak bisa diarahkan untuk membaca, bermain, dan bereksplorasi di luar rumah sehingga tumbuh kembang anak tetap optimal. Tim Liputan CNN Indonesia. Udah, masih berniat main game, main HP lama-lama? Masih berani? Tidak ya. Sudah, jadi dari gambar dan video yang sama-sama kita saksikan tadi, Bapak ingin tanya dulu, peristiwa apa sih yang diberitakan di video tersebut? Ya, mana? Canduan gawai. Ada yang lain, Mas? Canduan game. Oh, sini ya. Ada lagi yang lain? Ya? Pemakaman jenazah pasien COVID-19 Minggu malam. Pasien meninggal di rumah sakit di wilayah Kota Solo. Proses pemakaman dilakukan relawan sesuai dengan protokol COVID-19. Pasca pemakaman, pihak rumah sakit baru memberitahukan peti ternyata kosong karena jenazah masih berada di rumah sakit. Pemakaman akhirnya dilakukan kembali sesuai dengan protokol COVID-19 pada Senin kemarin. Kemudian juga sudah dilakukan proses pemakaman secara proses dan sudah selesai dimakamkan. Ternyata ada informasi dari pihak rumah sakit bahwa ada suatu kesalahan atau trouble. Kesalahannya adalah bahwa yang dimakamkan yang dikirim adalah peti jenazah yang kosong tapi sudah terlanjur dimakamkan dengan Sudah, jadi ada dua berita yang sudah kita saksikan tadi. Yang pertama adalah berita tentang canduan gawai, yang kedua tentang pemakaman peti yang kosong ya. Nah, itulah yang sebenarnya itu dikatakan peristiwa atau berita ya. Jadi bagi kita itu hendaknya hal-hal peristiwa penting tersebut itu kita amati ya setiap hari di televisi. Jangan televisinya itu kita gunakan untuk menonton sinetron saja, menonton kartun saja, tapi berita-berita informasi ini itu wajib kita tonton agar wawasan dan pengetahuan kita bertambah ya. Nah, semangat? Masih. Oke, baik, kita lihat di sini apa sih sebenarnya berita itu. Nah, kita lihat ya. Apa sih yang dimaksud dengan berita? Nah, silakan dibaca. Berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau terjadi disajikan melalui media cetak, koran dan majalah maupun elektronik, televisi, radio, internet. Nah, tadi dua berita tadi kita saksikan di media apa? Elektronik. Ya, elektronik itu berupa televisi ya, televisi ataupun YouTube ya, melalui HP ataupun komputer ya. Jadi teks berita adalah teks yang berisi informasi. Nah, pada video pertama tadi informasinya apa? Tentang gawai. Kemudian teks berita yang kedua tadi informasinya apa? Ya, peti kosong. Yang berita yang pertama itu memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Yang keenam, kronologis atau peristiwa disajikan secara utuh. ya, terima kasih ya. Jadi ini berita itu ada 6. Pertama, faktual fakta. Artinya dia bukan opini penulis atau pendapat atau bukan rekayasa. Kalau sekarang yang terkenal dengan berita hoax ya, hoax gitu. Itu perlu kita waspadai. Jangan kita makan bulat-bulat informasi tersebut tanpa sudah tahu kebenarannya ya. Kemudian yang kedua, aktual, itu terbaru, beritanya itu terbaru, baru saja terjadi mungkin minggu yang lalu atau 3 hari yang lalu.
Untuk apa? Maksudnya? Peristiwa apa yang terjadi? Ya, yang W yang kedua? Where, ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Kemudian yang ketiga? Where, kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat? Who. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya. Yang kelima? Why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nomor satu Ali. Kemudian tangan. Kemudian nomor kedua? Lima. Silakan dicatat kelompoknya. Catat kelompoknya. Kemudian kita cari pemenang berikutnya. Aulia. Catat ya. Kemudian berapa orang lagi? Nah, sekarang sudah duduk berkelompok, masih semangat? Ya, terima kasih. Tolong dijaga jaraknya, jangan dipertahankan masker yang dipakai. Ya, masih semangat? Semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Halo Bandung, bisa? Bisa. Kalau bisa kita dilihat kan di depan, silakan berdiri semuanya. Kita nyanyi sama-sama. Siap? Siap. Semangat kayaknya. Diri tangannya. Baik, karena sudah berkelompok ya, kalian Bapak membagikan tempat kerja dikerjakan dengan bersemangat dan sungguh-sungguh, didiskusikan bersama kelompoknya. Intinya adalah, perhatikan semuanya, intinya kamu harus membaca teks beritanya ya. Kemudian dikerjakan, bagi yang ada permasalahan boleh ditanyakan langsung ke Bapak ya. Silakan kemudian ketika nanti di bagian struktur identifikasi berita, baca dulu beritanya, baru tentukan hari kesimbangannya apa, siapa, kapan, di mana. Oke, semangat. Ya, silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Ya. Apa Bapak ambil? Sudah bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Dari semua ya? Sudah. Oke, baik. Sudah. Ada yang mau bertanya selama pengerjaan? Ada permasalahan? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, silakan nomor satu. Pak, di dalam teks berita kami kok tidak ditemukan unsur kapan? Unsur kapan? Unsur when ya? Mana Bapak lihat? Beritanya judulnya tentang apa? Lainnya ada unsurnya ya. Ini ada Rabu 5 Mei 2001 ya. Ada ya? Dilihat di situ. Ada lagi dari kelompok 2 mau bertanya, silakan. Bagaimana kalau unsur 5W1H tidak ditemukan semuanya di dalam teks berita, apakah berita itu tergolong berita yang baik? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Berita yang baik itu dia harus mencakup unsur 5W1H.
Nah, apabila ada salah satu komponen yang ada di dalam berita itu tidak ada, ya bisa jadi dikatakan berita yang kurang lengkap. Dia berita, cuma ya tidak lengkap. Ya, jadi berita yang itu harus ada komponen 5W1H-nya. Ya. Kemudian kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada durasi waktu untuk penyampaian berita yang baik? Oh, kalau berita itu kan sesuai ciri-cirinya ya tadi ya, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi kalau berita itu tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh bertele-tele gitu ya. Sehingga nanti yang menonton ataupun yang membaca berita itu jadi bingung, ini berita atau atau ini cerita pendek gitu ya. Oh, boleh, silakan. Ada gajah, ada unta. Sekali makan kelapa. Kalau suka presentasi ini, assalamualaikum semuanya. Siang-siang makan nasi. Lauknya suka ikan asin. Kelompok kami akan presentasi. Mohon untuk diperhatikan. Mobil dari belakang. Ya, identifikasinya apa? Sejak apa itu yang terjadi? Mobil tronton rangkap 30 dari belakang. Ya, terus di mana? Di Maramulet atau 10 desa atau Puri. Ya, terus kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 5 Mei 2021. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Truk tronton Hino DM yaitu Zulfian Evi warga RT 5 Kebon 9 Kabupaten Muara Jambi. Alhamdulillah dia sehat dan selamat kembali. Ya. Kedua truk Toyota Dina yaitu Adi Ardiansyah warga Parfume Atta Uli RT 2 Kelurahan Palmerah Kota Jambi. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena truk tronton Hino diduga tidak sanggup menanjak sehingga truk tronton mundur dan menabrak tiga kendaraan yang ada di belakang. Ya. Namanya seperti apa ke depannya? Ke depan fasenya. Tahu? Ya, sudah. Tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok 3 teksnya tentang ya, 16 orang warga Covid ya, warga Covid desa Pukmas, Sungai Bangat ditetapkan sebagai zona merah. Dari hasil penyajian tadi ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada kendala? Sudah paham? Oh ya, terima kasih ya. Baiklah, di sini akan dapat sampaikan penilaian dari kegiatan masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan, sudah dilengkapi dengan pantun presentasi sudah bagus ya. Ini untuk soal nomor 1 sudah benar, nomor 2 benar, nomor 3 sudah benar, dan nomor 4 ini 5W1H-nya. Untuk 5W-nya sudah benar, untuk yang H-nya itu perlu disempurnakan lagi ya, karena di situ bagaimana ya, bagaimana truk tronton kok bisa kecelakaan itu dituliskan di situnya ya, di dalamnya, di KTP-nya, di bagian bagaimana proses terjadinya gitu, bagaimana kelanjutannya. Kemudian ini Bapak beri nilai kelompok 1 dengan nilai 80. Tangan kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini pertanyaan pertama sudah benar, kedua sudah benar, tiga sudah benar. Ini teksnya tentang Jambi tidak baik-baik saja. Untuk 5W1H-nya ya, untuk 5W-nya itu 5W-nya sudah benar, dan untuk bagaimananya di sini juga sama ya, itu perlu disempurnakan lagi. Di situ ada 10 soal, coba kita semua ke depan. Kami Pak. Apa? Ya. Ya. Fiksi itu berarti cerita khayalan. Kalau kemudian yang terakhir. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Apa? Ya, tahun 2016. Mantap. Sudah, baik. Tadi dari tes akhir itu sudah paham semuanya tentang berita ya. Sebagai
pengingat kembali ya, teks berita yang baik itu harus memenuhi unsur 5W 1H. Apa tadi? Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana ya. Itu harus dipenuhi agar berita tersebut menjadi berita yang baik ya. Sudah, sebagai penutup, apa ingin kembali bertanya kepada kalian, apa sih yang sudah kita peroleh pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Yang pertama? Ya, silakan. Yang kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini ada 4 tadi. Pertama, kecanduan gawai. ya, mengetahui pengertian berita. Yang kedua, kita mampu mengetahui ciri-ciri Berita. yang baik. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui unsur-unsur yang ada dalam sebuah berita. Kemudian yang keempat, kita mampu untuk menemukan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita yang sudah tadi kita kerjakan. Ya, ada 4 tadi berita yang ketiga ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, demikianlah pembelajaran kita. Sebelumnya kita simpulkan dulu ya, bahwasannya berita itu adalah apa tadi? Suatu informasi atau kejadian yang terkini atau terbaru atau terupdate yang disajikan melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian yang kedua, simpulan kedua, ciri-ciri berita itu pertama apa? Faktual. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, bersifat objektif. Ya, dan dijalankan secara runtun. Kemudian apa manfaat berita bagi pelajar? Ya. Ya, menambah pengetahuan, mendapatkan informasi baru, memperbarui ilmu pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Kemudian apa saja unsur yang ada dalam sebuah berita? Ya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Bagaimana cara kita dapat mengetahui unsur berita ini? Kita harus membaca berita secara keseluruhan. Itu kalau dia beritanya dalam berita media cetak. Kalau beritanya dalam berupa berita di televisi, kita harus menontonnya secara keseluruhan, secara lengkap dan secara komplit. Tidak boleh dilewat-lewatkan. Ya. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Anak-anak silakan kembali duduk seperti biasanya. Dilakukan menjaganya. Tadi sudah sama-sama kita belajar tentang teks berita dan juga masing-masing sudah mempresentasikan melalui hasil diskusi kelompoknya. Semuanya sudah baik, sudah bagus. Pesan Bapak adalah yang pertama, ya, silakan ditonton berita, dibaca berita, ya, yang menyangkut tentang sebuah kejadian yang kita lihat sehari-hari ya, karena berita itu penting. Kemudian yang kedua, ya, harapan Bapak melalui video tadi ditayangkan, video berita itu tolong dikontrol penggunaan handphonenya, jangan keterlaluan karena itu bisa mengganggu waktu belajar kalian. Dan yang lebih parah lagi tadi bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian yang ketiga, tetap jaga kesehatan ya, karena kita lihat video yang kedua tadi itu ada penguburan COVID ya. Itu penguburan COVID itu mengerikan sekali, tidak menakutkan tapi langsung dimasukkan dalam peti. Jaga kesehatan dengan selalu kita memakai masker ya, cuci tangan ya, kemudian menjaga jarak serta menghindari kerumunan dan jangan berpergian ke daerah-daerah yang berbahaya ya. Anak-anak, demikianlah pertemuan pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi ya, mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oh ya, dan juga Bapak juga nanti akan membagikan tugas
tugas latihan melalui grup WA. Nanti setelah kamu pulang ke rumah nanti Bapak kirim linknya untuk mengerjakan latihan ya, sama seperti tadi mengisi daftar hadir, cuman mengerjakannya melalui smartphone kalian atau melalui handphone kalian. Itu dikerjakan nanti Bapak tunggu waktunya sekitar ini ya, pukul 11 malam nanti tunggu jawabannya. Silakan diisi, pilih saja jawabannya A, B, C, D. Demikianlah, ada yang mau tanya lagi silakan. Tidak ada. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin kita sampaikan ya, semoga sehat selalu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup pembelajarannya. Sebelum kita pulang sekolah, berbaiklah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bapak Guru.